Selamat kembali ke siaran podcast Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Siaran podcast ini dibawakan kepada anda oleh Unit Roh Nubuat Northern Sabah Mission. Berikut adalah bacaan untuk minggu ini yang datang dari bab 14, Kerinduan Segala Zaman, yang bertajuk Kami Telah Menemukan Mesias. Yohanes Pembaptis kini mengajar dan membaptiskan di Betania, di seberang Yordan. Tidak jauh dari tempat ini, di mana Tuhan dahulu telah menahan aliran sungai itu hingga Bani Israel menyeberang. Tidak berapa jauh dari sini, benteng kota Yeriko telah dirubuhkan oleh bala tentara surga. Kenangan tentang segala peristiwa ini teringat kembali pada saat ini, serta menimbulkan perhatian yang besar terhadap pekabaran Yohanes Pembaptis. Apakah ia yang telah berbuat begitu ajaib pada zaman lampau itu akan menunjukkan kuasanya pula untuk melepaskan bangsa Israel? Demikianlah pikiran yang menggerakkan hati orang banyak yang setiap hari datang berduyun-duyun ke tepi sungai Yordan. Pengajaran Yohanes sangat mempengaruhi bangsa itu sehingga meminta perhatian para penguasa agama. Bahaya pemberontakan menyebabkan setiap kumpulan umum dipandang dengan rasa curiga oleh orang Romawi, dan apapun yang menunjuk kepada sesuatu pemberontakan dari bangsa itu menimbulkan rasa takut pada pihak para penghulu Yahudi. Yohanes belum mengakui kekuasaan Sanhedrin oleh berusaha memperoleh pengesahan mereka atas pekerjaannya, dan ia telah mengecam penghulu-penghulu dan orang banyak, baik orang Farisi maupun orang Saduki. Namun orang banyak mengikut dia dengan gembira. Perhatian pada pekerjaannya tampaknya bertambah terus-menerus. Meskipun ia tidak tunduk kepada mereka, Sanhedrin merasa bahwa selaku seorang guru umum, ia adalah di bawah pengawasan mereka. Badan ini terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari antara imam-imam dan dari penghulu-penghulu utama dan guru-guru bangsa itu. Imam besarlah biasanya yang menjadi ketua. Semua anggotanya haruslah orang-orang yang sudah agak lanjut usianya. Sungguh pun belum tua sekali, orang-orang berilmu, bukan saja mahir dalam agama Yahudi dan sejarah, tetapi juga dalam pengetahuan umum. Mereka tidak boleh bercacat tubuh dan harus sudah berumah tangga. Karena sebagai bapa, besar kemungkinan mereka akan lebih berpengasihan dan memikirkan kepentingan orang lain. Tempat mereka berkumpul ialah suatu ruangan yang dihubungkan dengan bait suci di Yerusalem. Pada zaman kemerdekaan bangsa Yahudi, Sanhedrin ialah Mahkamah Agung bangsa Yahudi yang mempunyai kuasa atas soal-soal kenegaraan serta keagamaan. Sungguh pun sekarang sudah direndahkan pangkatnya oleh pemerintah Romawi, namun badan itu masih menjalankan suatu pengaruh yang kuat dalam soal-soal sipil dan keagamaan. Sanhedrin tidak mau menangguhkan pemeriksaan terhadap pekerjaan Yohanes. Ada orang yang masih mengingat wahyu yang diberikan pada Sakaria di bait suci dahulu, dan nubuatan bapa itu yang telah menunjuk kepada anaknya itu sebagai pendahulu Mesias. Dalam huru-hara dan perubahan selama 30 tahun, segala perkara ini sudah sebagian besar dilupakan. Tetapi sekarang diingatkan kembali oleh kegiatan pekerjaan Yohanes. Sudah lama sejak bangsa Israel pernah mempunyai seorang nabi, lama sejak sesuatu reformasi seperti yang berlangsung sekarang ini pernah dilihat orang. Tuntutan untuk mengaku dosa tampaknya baru dan mengejutkan. Banyak di antara para pemimpin tidak mau pergi mendengarkan seruan
dan kecaman Yohanes, karena khawatir kalau-kalau mereka terpaksa membuka segala rahasia kehidupan mereka sendiri. Namun, pengajaran Yohanes itu adalah pengumuman yang berlangsung tentang Mesias. Sudah umum diketahui orang bahwa 70 minggu dari nubuatan Daniel yang meliputi kedatangan Mesias itu sudah hampir berakhir, dan semua orang ingin beroleh bagian dalam masa baru kemuliaan nasional yang diharapkan pada waktu itu. Demikian besarnya semangat khalayak ramai sehingga Sanhedrin dipaksa untuk segera membenarkan atau menolak pekerjaan Yohanes. Kekuasaan mereka atas orang banyak sudah mulai berkurang. Sudah semakin merupakan suatu persoalan yang pelik bagaimana caranya mempertahankan kedudukan mereka. Dalam harapan untuk mendapat sesuatu kesimpulan, mereka mengutus suatu perwakilan yang terdiri dari imam-imam dan orang-orang Lewi ke Sungai Yordan untuk berunding dengan guru-guru itu. Banyak orang datang berhimpun, mendengarkan perkataannya ketika para utusan itu tiba. Dengan lagak kewibawaan yang dimaksudkan untuk memberikan kesan dalam pikiran orang banyak itu, serta untuk menuntut penghormatan nabi itu, rabi-rabi yang congkak itu datang. Dengan suatu gerakan penghormatan, hampir oleh rasa takut, orang banyak itu memberikan jalan kepada mereka. Orang-orang besar itu dengan jubahnya yang mahal-mahal, dengan kecongkakan pangkat dan kuasa, berdiri di hadapan nabi padang belantara itu. "Siapakah engkau?" tanya mereka. Mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka itu, Yohanes menjawab, "Aku bukan Mesias." "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" "Bukan." "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab pada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya." Ayat Alkitab yang disebutkan oleh Yohanes itu ialah nubuatan yang indah dari Yesaya. "Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan Bapamu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni." Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Bapa kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Yesaya 40 ayat 1-5. Dahulu kala, bila seorang raja mengadakan perjalanan melalui bagian-bagian kerajaannya yang dikunjungi, serombongan orang disuruh pergi mendahului kereta kerajaan untuk meratakan segala tempat yang curam serta mengisi lubang, supaya raja itu dapat mengadakan perjalanan dengan selamat dengan tiada halangan. Kebiasaan ini digunakan oleh nabi itu untuk melukiskan pekerjaan Injil. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Bila mana roh Tuhan dengan kuasanya yang membangunkan itu menjamah jiwa, direndahkannyalah kecongkakan manusia. Kesenangan duniawi dan kedudukan serta kuasa kelihatan menjadi tidak berharga. Kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Dicampakkan setiap pikiran ditaklukkan dalam tawanan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kemudian kerendahan hati dan kasih yang mengorbankan diri pun yang kurang dihargai di antara manusia ditinggikan sebagai satu-satunya yang berharga. Inilah pekerjaan Injil, dan pekabaran Yohanes itu hanya merupakan sebagian daripadanya. Rabi-rabi itu melanjutkan penyelidikan mereka. Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Kata-kata Nabi itu mengartikan Musa. Orang Yahudi telah sejak lama condong kepada keyakinan bahwa Musa akan dibangkitkan dari antara orang mati dan diangkat ke surga. Mereka tidak mengetahui bahwa ia telah dibangkitkan. Ketika Yohanes Pembaptis itu memulai pekerjaannya, banyak orang menyangka bahwa besar kemungkinan dialah Nabi Musa yang dibangkitkan dari antara orang mati itu, sebab nampaknya ia mempunyai pengetahuan yang saksama tentang segala nubuatan dan sejarah bangsa Israel. Ada pula kepercayaan bahwa sebelum kedatangan Mesias, Elia akan datang secara pribadi. Harapan ini dijawab Yohanes dalam sangkalannya. Akan tetapi, ucapannya itu mengandung suatu arti yang lebih dalam lagi. Kemudian Yesus berkata mengenai Yohanes, "Jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Matius 11 ayat 14. Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Elia. Sekiranya orang Yahudi telah menerima dia, maka sebenarnya pekerjaan itu sudah akan terlaksana bagi mereka. Akan tetapi, mereka tidak menyambut baik pekabarannya itu. Bagi mereka, ia bukan Elia. Ia tidak dapat menunaikan bagi mereka tugas yang hendak dilaksanakannya. Banyak di antara orang-orang yang berhimpun di Yordan itu telah hadir pada waktu Yesus dibaptiskan, tetapi tanda yang diberikan pada waktu itu nyata hanya bagi beberapa orang dari antara mereka. Pada bulan-bulan sebelumnya, dalam pekerjaan Yohanes Pembaptis, banyak orang tidak mau mempedulikan seruan untuk bertobat. Demikianlah mereka telah mengeraskan hati serta menggelapkan pengertian mereka. Ketika surga memberikan kesaksian tentang Yesus pada waktu ia dibaptiskan, mereka pun tidak menyadarinya. Mata yang belum pernah dialihkan dalam percaya kepada Dia yang tidak tampak itu, tidak melihat pernyataan kemuliaan Tuhan. Telinga yang tidak pernah mendengar suaranya, tidak mendengar perkataan kesaksian. Demikian juga halnya sekarang. Acap kali hadirat Kristus dan malaikat-malaikat yang melayani nyata dalam perhimpunan orang banyak. Namun, banyak orang tidak mengetahui hal itu. Mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi beberapa orang, hadirat Juru Selamat itu dinyatakan. Damai dan kegirangan menghidupkan hati mereka. Mereka itu dihiburkan, diberanikan hati, serta diberkati. Para utusan dari Yerusalem telah bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptiskan orang?" Dan mereka itu menantikan jawabnya. Tiba-tiba, sementara pandangannya meliputi orang banyak itu, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, dirinya digerakkan perasaan yang mendalam. Dengan tangan yang teracung, ia berseru, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal,
yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes 1 ayat 25-27. Pekabaran itu jelas sekali untuk dibawa kembali kepada Sanhedrin. Perkataan Yohanes itu tidak dapat dikenakan kepada seorang yang lain selain Dia yang sudah sejak lama dijanjikan itu. Mesias ada di antara mereka. Dengan keheranan besar, imam-imam dan penghulu-penghulu itu memandang di sekeliling mereka dengan pengharapan akan melihat Dia yang dibicarakan Yohanes itu. Tetapi ia tidak dapat dikenal di antara orang banyak itu. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Bapa. Sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Pada pekan-pekan berikutnya, Yohanes dengan perhatian yang baru menyelidik nubuatan-nubuatan serta pengajaran tentang upacara-upacara pengorbanan. Ia tidak dapat membedakan dengan jelas kedua segi pekerjaan Kristus itu sebagai suatu korban yang merasakan sengsara dan seorang raja yang menang. Akan tetapi, ia melihat bahwa kedatangannya itu mengandung arti yang lebih dalam daripada yang dilihat oleh imam-imam atau khalayak ramai. Ketika ia melihat Yesus di antara orang banyak itu sekembali dari padang belantara, dengan yakin ia menantikan Dia untuk memberi kepada orang banyak itu sesuatu tanda tentang kepribadiannya yang sesungguhnya. Hampir dengan tidak sabar lagi, ia menunggu untuk mendengar juru selamat itu mengumumkan tugasnya. Tetapi tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan, tidak ada tanda diberikan. Yesus tidak memberikan sambutan kepada pengumuman Yohanes Pembaptis itu tentang Dia, melainkan menggabungkan diri dengan murid-murid Yohanes dengan tidak memberikan tanda secara lahir apapun mengenai tugasnya yang istimewa itu, dan tidak mengambil tindakan apapun untuk menarik perhatian kepadanya. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang. Dengan sinar kemuliaan Tuhan hinggap atas dia, nabi itu mengangkat tangannya seraya berkata, "Lihatlah, anak domba Bapa yang menghapuskan dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah Anak Tuhan." Yohanes 1 ayat 29-34. Inikah Kristus? Dengan perasaan kagum dan heran, orang banyak itu memandang kepada Dia yang baru dikatakan sebagai Anak Tuhan itu. Mereka sangat terharu mendengar perkataan Yohanes. Ia telah berbicara kepada mereka demi nama Tuhan. Mereka telah mendengar kepadanya hari demi hari, sementara ia mengecam segala dosa mereka, dan setiap hari keyakinan bahwa ia adalah utusan surga sudah bertambah kuat. Tetapi siapakah Dia yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis ini? Dalam pakaian dan pembawaannya tidak ada yang menandakan adanya derajat yang tinggi.
Nampaknya ia hanyalah seorang sederhana, berpakaian seperti mereka dengan pakaian hina yang dipakai oleh orang miskin. Di antara orang banyak itu, ada beberapa orang yang pada waktu Kristus dibaptiskan telah menyaksikan kemuliaan ilahi serta telah mendengar suara Tuhan. Akan tetapi, sejak waktu itu, rupa Juru Selamat sudah banyak berubah. Pada waktu ia dibaptiskan, mereka telah melihat wajahnya dipermuliakan dalam cahaya surga. Kini, dalam keadaan pucat, lesu, dan sangat kurus, ia telah dikenal hanya oleh Nabi Yohanes. Tetapi sementara orang banyak itu memandang kepadanya, mereka melihat wajah di mana belas kasihan ilahi bercampur dengan kuasa yang sadar. Setiap pandangan mata, setiap raut wajahnya ditandai dengan kerendahan hati dan menyatakan kasih yang tak terperikan. Ia nampaknya dikelilingi dengan suatu suasana pengaruh rohani, karena tingkah lakunya adalah lemah lembut dan rendah hati. Ia memberikan kesan kepada manusia akan perasaan kuasa yang tersembunyi, namun tidak sepenuhnya dapat disembunyikan. Inikah dia yang telah sekian lamanya dinantikan oleh bangsa Israel? Yesus datang dalam kemiskinan dan kerendahan, supaya ia menjadi teladan dan penebus kita. Sekiranya ia datang dengan kebesaran seorang raja, bagaimana ia dapat mengajarkan kerendahan hati? Bagaimana ia dapat mengajarkan kebenaran seperti yang terdapat dalam khotbah di atas bukit itu? Di manakah harapan orang-orang yang hina dina sekiranya Yesus datang untuk tinggal sebagai seorang raja di antara manusia? Tetapi bagi banyak orang itu, mustahilah tampaknya dia yang ditunjuk oleh Yohanes itu dihubungkan dengan segala harapan mereka yang tinggi. Dengan demikian, banyaklah yang kecewa serta sangat kebingungan. Perkataan yang sangat dirindukan oleh imam-imam dan rabi-rabi bahwa Yesus kini akan memulihkan kerajaan itu kepada bangsa Israel belum juga diucapkan. Raja yang demikianlah yang sudah lama mereka tunggu dan harapkan. Mereka bersedia menerima raja yang demikian, tetapi mereka tidak mau menerima seorang yang berusaha hendak mendirikan kerajaan kebenaran dan damai dalam hati mereka. Keesokan harinya, ketika dua orang murid berdiri dekat, Yohanes melihat Yesus pula di antara orang banyak. Sekali lagi, wajah Nabi itu diterangi dengan kemuliaan dari yang tak kelihatan ketika ia berseru, "Lihatlah anak domba Bapa." Ucapan itu menggetarkan hati murid-murid itu. Mereka tidak mengerti kata-kata itu dengan sepenuhnya. Apakah arti nama yang telah diberikan Yohanes kepadanya itu, anak domba Bapa? Yohanes sendiri tidak menjelaskannya. Setelah meninggalkan Yohanes, pergilah mereka mencari Yesus. Seorang dari ke-12 murid itu ialah Andreas, saudara Simon, yang seorang lagi ialah Yohanes, si penginjil. Inilah murid-murid Kristus yang mula-mula. Karena tergerak oleh dorongan hati yang tak tertahan, mereka mengikut Yesus. Ingin sekali berbicara dengan Dia, namun merasa kagum dan diam, memikirkan lebih dalam arti luar biasa dari pikiran. Inikah Mesias itu? Yesus tahu bahwa murid-murid itu sedang membuntuti Dia. Merekalah buah-buah yang pertama dari pekerjaannya, dan timbullah kegirangan dalam hati guru ilahi itu ketika jiwa-jiwa ini menyambut rahmat-Nya. Namun, sambil berpaling kepada mereka, ia hanya bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Ia memberikan kebebasan kepada mereka untuk berpaling kembali atau mengatakan keinginan hati mereka. Hanya tentang satu maksud saja mereka sadari. Satu hadirat memenuhi pikiran mereka. Mereka berseru, "Rabi,
di manakah engkau tinggal?" Dalam percakapan singkat di pinggir jalan, mereka tidak dapat menerima apa yang mereka rindukan itu. Mereka ingin terasing dengan Yesus, duduk di kakinya, dan mendengarkan perkataannya. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Sekiranya Yohanes dan Andreas mempunyai roh imam-imam dan penghulu-penghulu yang tidak mau percaya itu, maka sudah tentu mereka tidak menjadi pelajar di kaki Yesus. Mereka pasti akan datang kepadanya selaku ahli kritik untuk menghakimi perkataannya. Dengan demikian, banyak orang menutup pintu terhadap kesempatan yang indah. Tetapi bukan demikian halnya dengan kedua murid yang mula-mula ini. Mereka telah menyambut panggilan Roh Kudus dalam pengajaran Yohanes Pembaptis. Kini mereka pun mengenal suara guru semawi itu. Bagi mereka, segala ucapan itu penuh dengan kesegaran, kebenaran, dan keindahan. Penerangan ilahi dipancarkan ke atas pengajaran perjanjian lama. Pokok-pokok kebenaran yang banyak seginya nampak jelas dalam terang yang baru. Penyesalan, iman, dan kasihlah yang menyanggupkan jiwa untuk menerima akal budi dari surga. Iman yang bekerja oleh kasihlah yang menjadi kunci pengetahuan, dan setiap orang yang mengasihi mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7. Yohanes adalah seorang murid yang kasihnya sungguh-sungguh dan dalam, bersemangat, namun bersifat suka menimbang. Ia sudah mulai melihat kemuliaan Kristus, bukannya kebesaran dan kuasa duniawi untuk mana ia selama ini telah diajar supaya mengharapkannya, melainkan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Ia asik merenungkan pokok pikiran yang ajaib itu. Andreas berusaha membagikan kegirangan yang memenuhi hatinya itu. Setelah pergi mencari Simon saudaranya, ia berseru, "Kami telah menemukan Mesias." Simon tidak menunggu panggilan kedua. Ia juga sudah mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis, lalu dengan segera pergi kepada Juru Selamat. Mata Kristus memandangi dia, membaca tabiatnya dan riwayat hidupnya, sifatnya yang lekas naik darah, hatinya yang berbelas kasihan dan menaruh simpati, cita-cita dan keyakinannya pada dirinya sendiri, hikayat kejatuhannya, pertobatannya, segala pekerjaan dan kematian syahidnya, semuanya dibaca oleh Juru Selamat. Lalu katanya, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus menurut perintah itu, lalu dengan segera ia juga menjadi seorang pengerja bagi Kristus. Filipus memanggil Natanael, yang belakangan ini sudah berada di antara orang banyak ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Bapa. Ketika Natanael memandang Yesus, ia kecewa. Dapatkah orang ini yang mempunyai ciri-ciri kerja keras dan kemiskinan disebut sebagai Mesias? Namun Natanael tidak dapat mengambil keputusan untuk menolak Yesus, sebab pekabaran Yohanes telah membawa keyakinan ke dalam hatinya. Pada waktu Filipus memanggil dia, Natanael telah pergi mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi di bawah pohon-pohon yang rindang daunnya untuk merenungkan pengumuman Yohanes itu serta nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Ia berdoa supaya kalau ada orang yang diumumkan Yohanes, ialah pelepas itu,
kiranya dimaklumkan kepadanya. Maka datanglah Roh Kudus kepadanya dengan jaminan bahwa Tuhan telah mengunjungi umatnya serta membangkitkan sebuah tanduk keselamatan bagi mereka. Filipus tahu bahwa sahabatnya itu sedang menyelidiki nubuatan, dan sementara Natanael berdoa di bawah sebatang pohon ara, Filipus menemukan tempat perasingannya itu. Mereka telah kerap kali berdoa bersama-sama di tempat yang sunyi di bawah pohon-pohon yang rindang daunnya itu. Kabar, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, nampaknya bagi Natanael merupakan jawab yang langsung bagi doanya itu. Tetapi Filipus masih mempunyai iman yang ragu-ragu. Ditambahkan pula dengan ragu-ragu, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret, kembali prasangka timbul dalam hati Natanael. Ia berseru, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus tidak mengadakan perdebatan. Ia berkata, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dengan terkejut, Natanael bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Itu sudah cukup. Roh Ilahi yang telah bersaksi kepada Natanael ketika ia berdoa sendirian di bawah pohon ara itu, kini berbicara kepadanya dalam ucapan-ucapan Yesus. Sungguh pun dalam kebimbangan dan agak menyerah kepada prasangka, Natanael datang kepada Kristus dengan suatu keinginan yang ikhlas akan kebenaran, dan kini keinginannya itu dipenuhi. Imannya melebihi iman orang yang telah membawa dia kepada Yesus. Ia menyahut, "Rabi, engkau anak Tuhan, engkau Raja orang Israel." Sekiranya Natanael telah percaya kepada kebimbangan rabi-rabi, pasti ia tidak akan pernah mendapat Yesus. Oleh melihat dan menilai bagi diri sendirilah, maka ia menjadi seorang murid. Demikian juga halnya dengan banyak orang pada zaman ini yang dihambat oleh prasangka dari kebaikan. Betapa berbeda akibatnya, sekiranya mereka itu mau, "Mari dan lihatlah." Sementara mereka percaya kepada bimbingan keahlian manusia, maka tidak seorang pun yang akan datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang menyelamatkan, seperti halnya Natanael. Kita perlu mempelajari firman Tuhan bagi diri kita sendiri dan berdoa memohonkan penerangan Roh Kudus. Ia yang melihat Natanael di bawah pokok ara itu akan melihat kita juga di tempat berdoa yang tersembunyi. Malaikat-malaikat dari dunia terang dekat kepada orang-orang yang dalam kerendahan hati mencari bimbingan ilahi. Dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Natanael, mulailah dasar pembangunan gereja Kristen. Yohanes menuntun 2 di antara murid-muridnya kepada Kristus. Kemudian seorang di antara kedua orang itu, yakni Andreas, menemui saudaranya lalu memanggil dia kepada Juru Selamat. Filipus kemudian dipanggil, dan ia pergi mencari Natanael. Contoh-contoh ini haruslah mengajarkan kepada kita pentingnya usaha pribadi, menyampaikan seruan yang langsung kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat, serta tetangga-tetangga kita. Ada orang yang selama hidupnya telah mengaku mengenal Kristus, namun tidak pernah mengadakan usaha pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada Juru Selamat. Mereka menyerahkan saja pekerjaan itu seluruhnya kepada pendeta. Mungkin pendeta itu mempunyai kecakapan untuk jabatannya itu, tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang telah ditinggalkan Bapa
untuk dilakukan oleh anggota-anggota jemaat. Banyak orang yang memerlukan pelayanan orang Kristen yang berbelas kasihan. Banyak orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kemusnahan, sedang sebenarnya dapat diselamatkan sekiranya tetangga-tetangga mereka, pria dan wanita biasa, telah mengadakan usaha pribadi bagi mereka. Banyak yang menanti untuk dihubungi secara pribadi. Justru di dalam keluarga, lingkungan tetangga, kota tempat kita tinggal, ada pekerjaan bagi kita untuk dilakukan sebagai pengabar Injil bagi Kristus. Jika kita orang Kristen, pekerjaan ini akan merupakan kegemaran kita. Segera setelah seorang bertobat, lahirlah di dalam dia suatu kerinduan hendak menyiarkan kepada orang lain pula betapa indahnya sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan akan menjadi saluran terang. Tuhan menjadikan mereka alat-alatnya untuk menyampaikan kepada orang lain segala kelimpahan rahmat-Nya. Janjinya ialah, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Yeskiel 34 ayat 26. Filipus berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Ia tidak meminta kepadanya agar menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri datang melihat Kristus. Sekarang, karena Yesus sudah naik ke surga, maka murid-muridnya lah yang menjadi wakil-wakilnya di antara manusia, dan salah satu alat yang paling baik untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya ialah dengan meniru teladan tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh kita atas orang lain tidak begitu banyak bergantung pada apa yang kita katakan, seperti keadaan kehidupan kita. Orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala seruan kita, tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dalil yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan yang ditandai dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa di dunia ini. Pengajaran Kristus adalah pengungkapan keyakinan yang terjalin dengan pengalaman, dan orang-orang yang telah belajar dari Dia menjadi guru-guru yang sesuai dengan martabat ilahi. Firman Tuhan yang diucapkan oleh seorang yang ia sendiri telah disucikan oleh firman itu mengandung suatu kuasa yang memberi hidup, yang menjadikan firman itu menarik kepada para pendengarnya, serta meyakinkan bahwa firman itu adalah suatu kenyataan hidup. Apabila seseorang telah menerima kebenaran dalam kecintaannya pada firman itu, pastilah ia akan menyatakan hal ini dalam tingkah lakunya yang meyakinkan, serta dalam nada suaranya. Ia menyiarkan apa yang telah didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dipegangnya sendiri dari firman kehidupan, supaya orang lain beroleh persekutuan dengan Dia oleh pengetahuan akan Kristus. Kesaksiannya dari bibir yang disentuh dengan bara yang hidup dari mezbah merupakan kebenaran bagi hati yang suka menerima, serta mengerjakan penyucian atas tabiat. Maka orang yang berusaha hendak memberikan terang kepada orang lain akan sendirinya diberkati juga. Akan turun hujan berkat yang lebat. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minim, ia sendiri akan diberi minim. Amsal 11 ayat 25. Tuhan sebenarnya dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Akan tetapi, supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat yang seperti tabiat Kristus,
wajiblah kita mengambil bagian dalam pekerjaannya, untuk dapat menikmati kegirangannya, kegirangan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Wajiblah kita mengambil bagian dalam segenap pekerjaannya untuk penebusan mereka itu. Pernyataan iman Nathanael yang mula-mula yang begitu saksama dan tekun, serta sungguh-sungguh terdengar bagai musik di telinga Yesus. Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi." Juru selamat memandang ke depan dengan sukacita kepada pekerjaannya, dalam membawa kabar selamat kepada orang yang teraniaya, mengobati orang-orang yang hancur hatinya, serta menyiarkan berita kemerdekaan kepada tawanan setan. Memikirkan tentang berkat-berkat indah yang telah dibawanya kepada manusia, Yesus menambahkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada Anak Manusia." Di sini Kristus dengan sesungguhnya berkata, "Di tepi sungai Yordan langit terbuka, dan Roh Tuhan turun seperti seekor burung merpati ke atasku." Pemandangan itu merupakan suatu tanda bahwa aku adalah anak Tuhan. Jika kamu percaya padaku sebagai anak Tuhan, maka percayamu pun akan dihidupkan. Kamu akan melihat bahwa langit terbuka dan tidak pernah tertutup lagi. Aku telah membukanya bagi kamu. Malaikat-malaikat Tuhan naik membawa segala doa orang yang malang dan menanggung kesusahan kepada Bapa di surga, dan turun membawa berkat dan harapan, keberanian, bantuan dan hidup kepada anak-anak manusia. Malaikat-malaikat Tuhan selalu mondar-mandir dari bumi ke surga dan dari surga ke bumi. Segala mujizat Kristus bagi orang-orang yang teraniaya dan menderita diadakan oleh kuasa Bapa dengan perantaraan malaikat-malaikat. Maka oleh Kristus dengan perantaraan pesuruh-pesuruh semawinya, setiap berkat datang dari Bapa kepada kita. Dalam mengambil sifat manusia atas dirinya, Juru Selamat kita mempersatukan kepentingannya dengan kepentingan putra-putri Adam yang telah berdosa, sementara oleh keilahiannya ia berpegang teguh kepada tahta Bapa. Demikianlah Kristus menjadi alat perhubungan manusia dengan Bapa dan Bapa dengan manusia. Terima kasih kerana telah mengikuti bacaan untuk minggu ini yang datang dari bab 14, Kerinduan Segala Zaman, yang bertajuk Kami Telah Menemukan Mesias. Kami mengundang anda untuk terus menyertai siaran podcast Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White di dalam bacaan bab yang seterusnya. Tuhan memberkati anda.